Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Londedox. Oke, di video kali ini mungkin bakal beda yang gue bahas kali ini, yaitu laptopnya dengan budget yang minimum. Kalau misalnya kalian lihat di video-video gue sebelumnya, itu laptopnya atau misalnya gue bahas HP gitu kan mahal-mahal semua bro. Nah, jadi di video kali ini gue bakal bahas laptop yang harganya budget pelajar ya, minimal gitu kan, budget minimum buat kalian nih yang nyari-nyari laptop gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop. Kita mulai dari laptop. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia laptopnya. Ini adalah Asus VivoBook 14 A416, sebuah laptop kelas entry level yang memberikan kinerja bertenaga dan visual yang imersif. Nah, terus untuk desain laptop ini juga ya layaknya sebuah laptop modern dan tetap menggunakan hardware terkini. Untuk desain bodinya sendiri dia masih tetap ringkas ya, sama, terus juga gampang dibawa kemana-mana. Nah, terus dari sisi hardware laptop ini mendukung penggunaan PCIe SSD, terus ditenagai oleh prosesor 10 Gen Intel Core. Terus untuk laptop ini juga punya konektivitas yang cukup lengkap dan cukup pokoknya cukup untuk memenuhi kebutuhan standar modern lah. Terus juga laptop ini telah dilengkapi dengan webcam dan mikrofon terintegrasi untuk keperluan meeting secara online. VivoBook 14 A416 ini juga hadir dengan Office pre-install. Nah, jadi dia itu langsung aja siap langsung digunakan saat dikeluarkan dari kotaknya. Oke, untuk video kali ini gue udah punya beberapa poin yang akan gue bahas mengenai laptop ini. Nah, jadi dari poin yang pertama yaitu spesifikasinya, terus yang kedua desain dan fitur, terus yang ketiga ada displaynya, yang keempat ada benchmarknya, yang kelima ada harganya. Nah, oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, dari poin yang pertama yaitu spesifikasinya. Nah, untuk Asus VivoBook ini semua variannya telah didukung oleh 10 Gen Intel Generation ya. Jadi varian manapun dia udah generasi yang ke-10 Intelnya. Varian tertingginya hadir dengan prosesor Intel Core i5 yang memiliki konfigurasi 4 core dan 8 thread. Terus boost clock-nya hingga 3,6 GHz. Nah, untuk graphic card-nya beberapa varian VivoBook 14 A416 ini juga ditenagai oleh chip grafis Nvidia GeForce MX 330. Untuk pengguna yang membutuhkan performa grafis ekstra. Nah, jadi grafik ini didukung untuk kalian yang sering menggunakan aplikasi foto editing, terus video editing, hingga ya main game gitu kan bro. Terus laptop ini juga telah menggunakan memori DDR4 dengan kapasitas yang dapat di-upgrade hingga 12 GB. Untuk penyimpanannya, laptop ini mengandalkan dua jenis penyimpanan yaitu 2.5 SATA dan M.2 PCIe tergantung konfigurasinya. Nah, Anda dapat menyematkan SSD dan HDD ke dalam laptop ini. Terus untuk bagian baterainya dia punya 37 Wh yang cukup untuk berkegiatan seharian. Nah, terus untuk pengujian baterainya sendiri dia udah diuji menggunakan PC Mark 10 baterai pada mode modern office dan hasilnya laptop ini bertahan hampir 8 jam. Oke, untuk yang kedua yaitu desain dan fitur. Nah, jadi Asus VivoBook 14 ini dibekali dengan keyboard full size yang telah dilengkapi dengan backlight. Biasanya yang backlightnya itu yang ada di keyboard tau kan, yang kayak gini. Nah, jadi itu ya biar estetik aja bro, terus juga nyala dalam gelap gitu kan, ya mungkin lebih kelihatan gitu. Terus keyboard laptop ini juga didesain secara ergonomis dan lebih kokoh. Nah, setiap tombol keyboardnya memiliki key travel sejauh 1,4 mm. Nah, jadi ya ideal lah buat mengetik-ngetik gitu kan. Terus beberapa varian laptop ini juga telah dilengkapi dengan keamanan biometrik melalui fingerprint sensor. Nah, jadi fitur ini memudahkan untuk masuk ke dalam sistem Windows 10 Home melalui Windows Hello, sehingga tidak perlu lagi mengetikkan password. Nah, yang bikin cocok untuk belajar atau bekerja yaitu laptop ini juga udah ada kameranya, terus juga nggak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli software Office, karena laptop ini sudah dilengkapi dengan Microsoft Office pre-install. Untuk fitur konektivitasnya mulai dari port USB Type-C, USB Type-A, HDMI, serta combo audio jack untuk memenuhi kebutuhan konektivitas sehari-hari. Terus di sisi jaringan internet sama Bluetooth nih ya. Jadi untuk internetnya dia menggunakan Wi-Fi 5 untuk terhubung dengan jaringan internet. Terus yang Bluetoothnya dia Bluetooth 4.1 ya. Terus juga laptop ini memiliki konstruksi yang tangguh sama bagian sasisnya nih, yang sasis utamanya dan rangka layar.
terbuat dari bahan logam untuk memperkuat keseluruhan konstruksi bodinya. Terus Asus juga menghadirkan perlindungan ekstra untuk HDD di VivoBook ini bernama EAR HDD Protection. Nah, perlindungan tersebut dapat menyerap getaran yang dihasilkan saat perangkat terguncang dan menyelamatkan HDD yang ada di dalamnya. Terus untuk bodinya sendiri dia bobotnya 1,6 kg dan ketebalannya itu dia 19,9 mm. Nah, jadi ya enteng lah buat dibawa pergi-pergi kan. Nah, yang ketiga yaitu displaynya. Oke, jadi display dari laptop ini itu membawa teknologi Nano Edge Display ya, biasa khusus dari Asus gitu kan, Nano Edge Display. Nah, terus teknologi eksklusif dari Asus tersebut memungkinkan bezel layar pada laptop ini sangat tipis. Nah, sehingga laptop ini dapat memiliki screen to body rasio hingga 82%. Terus juga laptop ini dibekali dengan layar berukuran 14 inci dengan resolusi hingga Full HD. Nah, layar tersebut sangat cocok digunakan untuk bekerja maupun untuk menikmati konten multimedia karena sudah dilapisi dengan lapisan anti silau atau anti glare ya. Nah, jadi dia juga memiliki sudut pandang hingga 178 derajat. Oke, sekarang yang keempat yaitu benchmark dari laptop ini. Oke, sekarang gue bakal tampilin beberapa hasil benchmark yang dihasilkan dari laptop ini. Nah, sekarang yang kelima yaitu harga dari laptop ini. Nah, ini tuh penting banget ya buat kalian yang nyari-nyari laptop dengan budget yang minim. Oke, kita mulai dari yang harga pertama yaitu 4.799.000, terus spesifikasinya kayak gini, terus ada 4.899.000 spesifikasinya kayak gini, 6.699.000 spesifikasinya kayak gini. Ya ini dibulitin aja kali ya. Kita bilang 7.100.000 spesifikasinya kayak gini, terus 7.500.000 spesifikasinya kayak gini. Terus ada 10.100.000 spesifikasinya kayak gini, terus ada juga 10.800.000 spesifikasinya kayak gitu. Nah, jadi ya lumayan budgetnya gitu kan, bro. Oke, itu dia laptop yang gue bahas kali ini buat kalian yang punya budget minimum. Nah, oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Itu aja di video kali ini. I'm Onodog, see you on the next video.